dirugikan siapa, Bang? Yang dirugikan adalah Farhad Abbas dan suku Bugis. Bugis Warasa. Izin Bang, bukti-bukti yang dilampirkan mungkin barusan apa aja Bang? Banyak video yang menjadi bukti. Baik di akunnya dia. Selain video Baik di ada akun dia kanan dikit. dan banyak sekali. Bang, kenapa nggak? Ini banyak yang netizen bilang kenapa nggak diadu di ring tinju aja Bang sama Den Subang, jadi Abang bisa puas. Kalah dia nanti. Oh, dia Kalau kalah. kalah nanti kasihan lagi dia. Tapi Abang berani. Berani lah. Berani. seberapa yakin Berapa yakin, Bang? kemenangannya dari Bang Aku udah lihat badanku. sendiri? Hah? Aku udah ukur. Walaupun dia seorang atlet juga Bang. Mau Nggak? diatlet juga. Oh, berani kalau di ring Saya tinju sudah berani. berkelahi dulu. Tapi kalau ada orang yang ingin menaruh tempat gitu untuk kalian berdua Ya, fighting itu seperti apa? perlu udah dilaporin hukum. Kalau kemarin boleh, sekarang nggak boleh lagi. Aduh, emang panjang ya urusan sama Farhad Abbas, guys. Ini buntut dari Denny Sumargo yang nyamperin rumahnya Farhad Abbas yang katanya mau dipukulin, mau dihajar ya. Tapi pasti datengin kicep. Berkelit gitu ya. Aduh, gitu pulang. Padahal udah sama Koden udah diingetin. Udah jangan senggol-senggol nambah gua lagi. Urusan kita udah selesai. Udah klarifikasinya. Udah gitu ya. Selesai. Begitu pulang. Kok ya keluar-keluar lagi. Mana ngaku terhipnotis lagi. Waduh. Dan hasilnya dia sekarang laporin ya Kodensu ke ke polisi. Ya udah langsung aja lah ya kita lihat beritanya seperti apa ya. Gas. Ayo udah datang ya. Berani ada juga. Mundur ada juga. Itu Jakarta Selatan kayaknya. Ya, baik, terima kasih ya. Hari ini Pak Farhad Abbas akan melaporkan satu tindak pidana. Lalu menunjuk saya sebagai penasihat hukum dari Bang Farhad. Lalu pasal yang kita laporkan ada beberapa pasal, yaitu adalah penghinaan dan sebagainya, masuk dalam kategori melakukan pembusuhan. Nanti kan kita sudah lapor, tim kita tadi datang, laporan polisi sudah kita pegang, sampai data kita ambil. Ya, Ya gini, kalau saya lihat ya, dampak kedatangan yang kita anggap kedatangan yang mempermalukan Denny Sumargo itu tidak ada kebaikan yang saya nampak setelah dia pulang, malah jelek-jelekan saya, malah minta supaya Agus mencopot kita. Ya ini lebih mempermalukan aja gitu. Ya, Sandi ya yang banyak keluar-keluar. saya dapat dukungan dari kawan-kawan dari Makassar maupun dari Bugis yang merasa bahwa apa yang saya lakukan itu bukan satu hal yang patut dianggap siri. Jadi tidak ada siri di situ. Ya, kita nggak mengganggu kehormatan dia di situ. Justru dia berbicara siri, tapi dialah yang membunuh orang. Ya. Belakangan saya dengar dia mengatakan tai itu berbeda lagi dengan apa yang dia katakan itu adalah hebat atau tidak. bagus lah atau apa gitu. Jadi hari ini saya nggak pakai otot, saya pakai otak. Jadi saya berbicara tentang filsafat siri itu adalah harga diri ketika kita dipermalukan orang, bukan adu otot atau adu badi, tapi yang punya harga rasa diri itu orang-orang yang punya ilmu, punya pikiran, punya akal, dan persoalan ini sudah kita kembalikan kepada hukum. Nah, bersama Bang Dr. Krisnamurti, beliau saya minta untuk menjadi kuasa dan tim untuk fokus pada permasalahan ini. Karena saya sebagai tim pembela kaum lemah sangat terganggu oleh banyak sekali yang mengganggu kami. Nggak tahu apa kepentingan ini. Oke, kita di situ kepanasan. Oke Bang. Kita masuk dulu buat laporannya. Si paling pembela kaum lemah ya. Apa kabar tuh yang UMKM? Ayo ya, lanjut. Ada nih video lagi guys. Dirugikan siapa Bang? Yang Ini udah dirugikan dibuat ya adalah pelaporannya. Farhad Abbas dan suku Bugis. Bugis Warasa. Izin Bang, bukti-bukti yang dilampirkan mungkin barusan apa aja Bang? Banyak video yang menjadi bukti.
Baik di akunnya dia. Selain video Baik di ada akun dia kanan dikit. dan banyak sekali. Bang kiri bang. Berarti nggak ada kata damai ya bang? Berarti Nggak ada nggak ada kata damai. damai ya bang kalau udah melaporkan? Ya ada kalimat tadi ujaran kebencian seperti yang disampaikan oleh Bang Randy tadi, ya kan? Pasalnya udah Dan tadi. harus digaris bawah bahwa Denny itu bukan Bugis Pasal Makassar. 16, ya kan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008. Ya cuma pendatang ngaku-ngaku Dan Makassar. atau pasal 156 KUHP. Ancamannya 5 tahun. Ancamannya 5 tahun ujaran kebencian. Artinya ujaran kebencian ini seperti apa yang tadi dikatakan oleh Bang Randy kan, masalah suku ini udah selesai bos, di Indonesia jangan lagi dibicarakan. Jadi ketika misalkan sebuah perusahaan, direktur utamanya orang Batak, lalu manajernya orang Jawa, kemudian wakil direkturnya orang Padang, itu udah biasa, udah lagi tidak terkotak-kotak, ya kan, terkait menyangkut masalah ras itu nggak ada yang kalimat kau Bugis, ya kan, Makassar kau Bugis, nggak ada lagi bos, harus udah jelas. Jadi jangan seolah-olah terjadi ikan ujaran kebencian yang mengadu domba antara suku. Suku ini di Indonesia sudah selesai sanggah. Bentar nih, perasaan beneran dah. Kalau kalian udah lihat belum sih? Ini kayaknya Koden cuman bilang, saya sebagai orang Makassar atau orang Bugis gitu ya, dia bilang gitu ya. Cuman nggak bisa gitu ditantangin gitu. Kalau ditantangin ya gue samperin gitu. Dia cuman klarifikasi dirinya tuh orang mana gitu doang. Dan perasaan juga nggak ada itu sih. Aduh, ya Allah. Ada kerugian apa lagi nih? Digaris bawah. Emang namanya pengacara yang namanya bisa aja ya nyari delik hukumnya tuh kayaknya bisa aja dapet aja gitu. Tahu dikorek-korek. Di situ pernyataan Denny, dia tidak pahami Bugis Makassar. Di situ ada ada bahasa orang-orang tua dulu yang mengatakan Sombai Rigoat, Mangkau Ribone, Bayunge Lidu. Orang Makassar. Berarti Bugis Makassar saudara mereka. Siapa yang lagi raja di Goat, siapa yang jadi raja di Bone, siapa yang jadi raja di Lu, itu adalah mereka bersaudara. Bener lu. Kayaknya Bang Denny kagak ada tuh bang. Nggak hina-hina suku dan ras kayak kocak nih. Aduh. Kita lagi mikirin tetap kembali. Aku bukan Jawa, bukan Sulawesi, bukan Maluku, Sumatera, Sunda, Papua, tapi aku Indonesia. Nah, semangat aku Indonesia tidak dimiliki yang saya rasakan. Bahkan ketika saya mengatakan saya orang Bugis, bukannya dia menganggap itu sebagai saudara, malah. Nah, dan saya juga memang keberatan, orang tua saya itu kaget melihat gaya ini gitu. Lalu saya pikir dia bertamu, udah clear, tiba-tiba di luar dibuat seolah-olah saya ini adalah orang tidak berdaya, ketakutan. Padahal dia datang ke rumah saya, dia minta pukul saya. Terus apakah dengan kesopanan saya ini membuat saya penakut? Ya, semua orang bisa menilai ya seperti apa kejadiannya karena itu terekam dengan jelas ya. Nah, udah nggak apa-apa. Kalian bilang saya penakut atau apapun, tapi saya sopan dan menghormati tamu. Nah sekarang silakan kalau dia berani, silakan dihadapi unsur-unsur pasal yang menjerat dia nanti ketika proses ini berlangsung. Bang Farah, berarti nggak ada Apa dia mengatakan bahwa saya Makassar, saya Bugis, biarkan nanti dia menjelaskan dalam keterangannya ketika nanti di BAP oleh pihak penyidik. Bang, nggak ada kata damai kah? Nggak ada kata damai kah? Gini bang. Ya. Nanti tolong diklarifikasi ke si Denny Sumargo ini. Tanyakan dia suku Bugis apa Makassar, ya? Apabila dia bukan suku Bugis Makassar, berarti dia sudah memprovokasi ya. Coba tanyakan ulang. Pasti dia bukan orang Bugis dengan Makassar dia. Bukan suku itu. Bukan. Jadi dia bukan orang Bugis, bukan orang Makassar. Pendatang. Saya tahu. Pendatang dia. Iya. Baru tahu kita, baru tahu ini. Coba tanya. Perasaan yang bikin masalah nyangkut-nyangkutin secara mereka ini dah. Gue jadi bingung guys. Coba kalian lah ya, coba tulis di kolom komentar nih. Ampun. Benar nggak dia Bugis Makassar? Saya baru tahu. Kenapa dia Bugis, bawa apa masalah suku Bugis Makassar? dengan Makassar? Saya mau tanya, Ngaku. kenapa malam itu wartawan semua banyak ikut ini? Kenapa jawab kalian juga? Apakah kalian mendukung pertandingan saya dengan Denny atau gimana? Kalian tahu dari mana bahwa Denny akan datang ke rumah saya? Coba ada yang bisa menjelaskan?
Setahu saya orang mau berantem jarang ngundang media. Orang itu berantem. Kenapa ngundang? Orang mau berantem itu nggak mau berantem itu kamera, nggak ya, aduh. Ini dari mana nih coba-coba Bang, diperjelas. ini sudah melebar banget. Dia udah nyindir-nyindir katanya saya pembuat kisru. Tentang masalah Bang Barat mungkin. Baru tahu saya ada kan? Bang Barat mungkin. Iya bang mungkin bang. Tadi kan seperti bilang. Iya loh, apa-apa bener-bener. Padahal bentar-bentar dia tuh apa-apa keluar-keluar di media. Giliran dibales bawa media, lah kok. Kocak. Lah kan dia kan selama ini loh apa-apa klarifikasi undang media. Ini. Nih, iya kan? Ini kita yang waras-waras aja nih. Lah sekarang giliran disamperin gitu ya, dibawain media. Lah kok protes? Tang. Padahal pas lagi masuk itu kan juga diizinin. Kodensu bawain satu media boleh nggak? Ya itu kan setelah nego bawain satu media boleh. Ya udah masuk satu media gitu loh. Gitu loh. Nggak semuanya digeruduk ke dalam semua kan? Enggak gitu. Keberatan juga bawa media segala macam. Tapi kan pada saat itu Denny kan membawa satu kamera. Kenapa abang mengizinkan itu, Bang? Saya juga nggak tahu. Karena saya kan posisi di dalam. Bentar. Bapak ente ngizinin. Yang Pak Faiz itu ngizinin buat masuk bawain satu kamera nih, satu media ke dalam. Orangnya jelas di depannya dia ngerekam, masa ya nggak tahu. Nah saya pikir kok ada dia satu gitu. Kalau nggak salah bukan kamera, ada orangnya dia masuk itu satu handphone. Iya, ini kan merekam. Iya. Ya, Kan ini publish, Denny udah izin Iya. juga. Kenapa abang mengizinkan? Walaupun saya izinkan dia publish, tapi bukan dengan gaya kesongongannya dia. Bukan, kan saya ini nggak tahu kalau dia ini itu live, tiba-tiba saya akan begini. Saya nggak tahu. Kalian tahu nggak sih pertemuan di dalam itu yang sebenarnya terjadi seperti apa? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Yang di dalam seperti apa? Coba jelaskan sendiri. Ya, di dalam di dalam itu seperti apa kan nggak tahu kan? Pertama dia getar. Loh, itu terekam dengan jelas loh. Seperti apa? Jejak digital ada. Ini orang dia takut dipukul, makanya ada kamera. Ya saya nggak mungkin memukul. Tapi begitu kita merendah, melemah, dia ngomong kau. Ya, jadi pusing saya dengarnya. Akhirnya ibu saya telepon saya, loh kok itu ada orang kayak gitu nggak sopan sombong gitu. Ya jadi saya pikir udahlah pun, mungkin saya lebih jahat, mungkin aku lebih galak dibanding dia. Saya nenangin perasaan ibu saya. Tapi saya pikir saya nggak lebih galak dari dia di situ. Saya halus banget. Gini ya guys, kalau kata orang mah ya, yang namanya laki-laki itu yang dipegang omongannya. Yang dipegang omongannya ya guys. Kalau banyak omong itu nutupin kelemahannya. Nah, saya bilang udah. Ketika saya tanya, Denny, kau bilang itu tai apa? Kamu kan orang pintar. Enggak. Orang pintar. Saya bingung masa gue. Enggak, lu gak gentak-gentak gitu, boy. Lu gak gentak-gentak gitu, boy. Lu gak begitu. Nada lu gak gitu. Jejak digitalnya ada. Aduh. Dibilang tai, dibilang orang pintar. Saya berpikir. Sebelum saya berpikir di luar dia bilang itu tai katanya. Jadi tai itu artinya apa maksudnya? Ya kalau di rumah saya dia bilang tai itu saya hebat. Dia menolak. Jadi tapi kata saya dengar dia bilang bahwa tai itu ya dia kesel sama Farhat kan. Nah, dan dia sekarang mulai obok-obok tuh. Mana Emang dah. Ampun. Tadi ini videonya ada 3 ya guys. Tadi pas datang udah. Terus tadi pas lagi pembuatan laporan udah. Nah ini ada satu lagi guys. Pas pulang ya di luar. Diwawancara lagi. Dan kayaknya lebih seru nih guys. Ayolah kita sikat. Bang kenapa nggak, ini banyak yang netizen bilang kenapa nggak diadu di ring tinju aja bang sama Denny, jadi abang bisa puas. kalah dia nanti. Oh dia kalah. Lagi dia. Tapi abang berani. Aduh. Berapa yakin dari Badanku. Aku udah ukur. Walaupun dia seorang atlet juga bang. Mau dia atlet juga. Oh berani kalau di ring tinju berani. Tapi kalau ada orang yang ingin menaruh tempat gitu untuk kalian berdua fighting itu seperti apa? Udah dilaporin hukum. Kalau kemarin boleh, sekarang nggak boleh lagi. Tadi Alah, lambemu pancen lames. Giliran sekarang ditanyain gitu, kan udah dilaporin hukum. Udah nggak boleh. Naik ring aja bos. Kalau ada yang nyediain, gua telepon selos nih. Gua sediain sih. Suruh nyediain tempat ring buat Koden sama Farhat Abbas ya naik ring.
Gua rasa itu lebih gentle dan lebih menyelesaikan masalah ya. Naik ring bener deh. Udah pada gemes soalnya, pengen ngeliat gitu. Pengen ngeliat. Laporannya diterima bang oleh Dan kalau kepolisian. gua mau dilaporin lagi gue. Laporan sudah diterima. Ini aku takut sekali kamu ini. Tuh liatin bukan. Nggak, iya. Ampun. Orang banyak dramanya asli guys. Itu banget kamu aja dilaporin polisi. Bang kenapa nggak di awal pas ketemu sih bang? Masa udah saling adu jotos aja gitu bang? Nah, Dia nggak mau dijotos, coba ikhlas. Kan dia kan juga sudah bilang nggak akan ke jalur hukum ketika kalau abang tuh menjotos dia gitu. Kamu yang ngomong orang gila aja. Iya kan, Ya. bang ini kan ngomong gitu bang menurut Kalau orang gila aku pukul dia. Kenapa? Karena orang gila nggak masuk penjara. Tapi karena aku waras, makanya aku laporin hukum. Tapi sebenarnya abang berani meladenin ya bang? Berani ring tinju ya bang ya? Ring tinju berani bang ya? Kalau aku kan manfaat, Muhammad Farhad, bermanfaat. ditanya gitu aja nggak bisa jawab. Berani apa kagak? Nih ulangin nih, gue ulangin ya. Makanya aku laporin hukum. Tapi sebenarnya abang berani meladenin ya bang? Berani ring tinju ya Berani bang? ngeladenin Ring nggak? tinju berani bang ya? Kalau aku kan manfaat, Muhammad Farhad. Berani ngeladenin kagak? Itu doang ditanya. Jangan lu jawab yang lain. Bermanfaat. Hati-hati kalau dia Denny, malah Denny. Tapi emang artinya berani? Berani ring tinju kan bang? Iya. Soalnya banyak bang. kalau dia mau validasi bang, kalau dia mau validasi. Sebelum kita lapor, kita berani lawan dia. Kan saya bilang saya mau hajar. Cuman gara-gara dia datang, coba dia bilang, pada tai kau, pasti terjadi saya hajar di rumah. Masa? Padahal udah dipersilakan. Ini omongnya gede banget emang. Gila nggak ada orangnya. Berani di belakang, nggak berani di depan. Aduh, jejak digital bosku ada dikulitin di awal netizen nih. Habis ini dikulitin lu. Tapi karena dia bilang hajar Kak Kodong, pukul Kak Kodong, siapa yang mukul? Betul nggak? Bang tapi sebagai lelaki. Baik-baik, tiba kita baik-baik dia kayak, woi saya sombong gitu kan masalahnya. Jadi kalau ada mau validasi untuk kalian buat fighting terus gimana? Wani Piro. Bang harga diri Ujung-ujungnya fulus. Bukan harga diri guys, harga fulus. Kalau lu gentle harga diri itu ayo gitu loh. Man to man gitu. Kalau orang dulu bilangnya ngepet, kita ngepet. Ini kagak. Gila ditanyain, udah dilaporin. Mana bisa kita begitu lagi naik ring. Waduh. sebagai laki-laki kan harusnya di ring tinju bang. Sini harga diri. Nanti ya. Apakah orang hanya gara-gara lidahnya bisa pakai baju oranye? Kan kita lihat itu. Oke, thank you ya. Ya intinya Bang Farhad berani. Ya intinya Bang Farhad berani di belakang. Ya itulah guys ya. Kita lihat aja kasusnya ini akan berlanjut seperti apa. Jadi kita tunggulah di video-video uploadan selanjutnya nanti ya. Kita lihat guys update-nya seperti apalah. Thank you guys. Assalamualaikum. Peace.